Mampus si Mama Rika kocar kacir. Inilah video tentara Iran rebut kapal tanker Amerika Serikat karena langgar hukum internasional. Angkatan Laut Iran merilis video yang menunjukkan aksi dari sekelompok tentara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang terjun di atas kapal tanker minyak Advantage with tujuan Houston di Teluk Oman. Tentara IRGC itu terlihat merebut kendali kapal tanker dalam sebuah video yang viral beredar. Video yang beredar itu pun dibenarkan Naval Forces Central Command atau NAVCEN Amerika Serikat dengan mengeluarkan pengumuman bahwa kapal tanker minyak Advantage Suite berbendera Marshall Island direbut pasukan Iran pada hari Kamis dengan cara dramatis. Kapal tersebut meninggalkan Kuwait untuk perjalanan ke Houston, Amerika Serikat. Kapal direbut IRGC atau pasukan Iran saat transit di perairan internasional di Teluk Oman. Menanggapi hal ini, pendiri Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia, Marcelus Hakeng Jayawibawa, menilai tindakan itu melanggar hukum. Menurutnya, apa yang dilakukan IRGC itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun, Iran mengatakan hal itu sudah langkah yang benar untuk melawan hegemoni Amerika. Sementara itu, menurut hukum internasional, suatu negara hanya boleh melakukan penahanan kapal di perairan internasional jika kapal tersebut diduga melanggar hukum internasional atau peraturan yang diakui secara internasional, ucapnya. Selain itu, tindakan penahanan yang dilakukan dengan senjata lengkap dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak proporsional dan juga melanggar hak asasi manusia. Sementara itu, UNCLOS adalah perjanjian multilateral yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut dan juga pengelolaan sumber daya laut di seluruh dunia, termasuk perairan internasional. Menurut UNCLOS, kata Marcelus, negara memiliki yurisdiksi terbatas di perairan internasional, yaitu untuk melakukan tindakan pencegahan dan juga penangkapan kapal yang melanggar hukum internasional atau peraturan yang diakui secara internasional. Tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam UNCLOS, seperti prinsip kebebasan navigasi di laut lepas dan hak untuk berlayar di laut teritorial. Negara harus memperhatikan hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional, seperti hak asasi manusia, terutama dalam tindakan penahanan. Lalu, apa yang dilakukan Iran saat ini tengah menjadi derita bagi Amerika Serikat. Heboh, negara Brazil tak mau usir kapal perang Iran yang diperintahkan oleh Israel. Wow, keputusan tegas Brazil bukan main ketika menolak mendengarkan apa kata musuh Iran, siapa lagi kalau bukan Israel. Hal ini membuat geram pihak Israel karena kapal perang Iran mudah berkeliaran di mana-mana dan menyebabkan kekhawatiran yang besar bagi pihak Zionis hingga Amerika. Sementara hal itu juga menegaskan jika Brazil telah memihak Palestina dalam konflik Israel versus Palestina yang menyebabkan Israel tak senang atas keputusan Brazil dan Brazil dengan tegas untuk tidak menuruti Israel. Di sisi lain, penasihat Presiden Brazil urusan internasional menyebut kekhawatiran dan reaksi Amerika Serikat serta rezim Zionis atas kehadiran kapal perang Iran di pelabuhan negara itu sebagai sesuatu yang mengherankan. Celso Amorim mengatakan pada Sabtu kemarin, seperti dikutip Sputnik, mengatakan reaksi Amerika Serikat dan Israel yang memprotes kehadiran dua kapal perang Iran di pelabuhan Rio de Janeiro, Brazil, sungguh sangat aneh. Ia menambahkan, kami menjalin hubungan yang normal dan baik dengan Iran dan kami bersikap berdasarkan hukum maritim internasional. Siapapun tidak bisa mendikte negara kami. Ini adalah keputusan yang berdaulat. Penasehat Presiden Brazil juga menegaskan tidak ada bukti apapun yang menunjukkan kapal-kapal Iran terlibat dalam sebuah aktivitas melanggar hukum dan juga ilegal. Kedutaan Besar Iran di Rio de Janeiro mengumumkan armada kapal perang Iran membawa misi perdamaian ke seluruh dunia dan kunjungan ke Brazil merupakan bagian dari kebijakan kerjasama Teheran dengan negara-negara sahabat untuk meningkatkan keamanan jalur perdagangan laut.
Lantas, hal ini membuat Israel dan Amerika Serikat geram atas keputusan besar Brazil yang tutup telinga. 3.000 rudal Iran menjangkau seluruh Israel, ciptakan kepanikan massal. Tidak ada hujan, tidak ada angin, serangan mendadak dari Iran telah menghantam banyak kawasan di Israel yang tidak semuanya ditangkis oleh scuba besi. Sementara itu dikabarkan jika 3.000 rudal Iran sudah menghantam negara yang telah dilanda krisis eksternal hingga internal ini. Sementara itu ratusan tentara dikabarkan terluka dan beberapa lainnya tewas di tempat. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik, banyak di antaranya yang menjangkau negara Israel. Demikian disampaikan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Ned McKenzie. McKenzie yang akan segera pensiun dari militer berada di Israel minggu lalu, mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Afif Kohavi. Pada tingkat militer, perhatian saya adalah pertama-tama bahwa mereka tidak memiliki senjata nuklir, tetapi saya juga sangat prihatin dengan pertumbuhan dan efisiensi yang luar biasa dari program rudal balistik mereka, kata Jenderal McKenzie kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Mereka memiliki lebih dari 3.000 rudal dari berbagai jenis, beberapa di antaranya dapat mencapai Tel Aviv, kata McKenzie menanggapi pertanyaan komite tersebut. Belum ada dari mereka yang bisa mencapai Eropa. Dalam pernyataan tertulis, McKenzie menyebut kekuatan rudal Iran sebagai ancaman terbesar bagi keamanan kawasan, bahwa Teheran telah mengembangkan gudang senjata rudal balistik berhulu ledak nuklir, telah menguji platform senjata ini beberapa kali. Dia mengatakan kepada komite bahwa selama 5-7 tahun terakhir, Iran telah banyak berinvestasi dalam program rudal balistiknya. CENTCOM Amerika Serikat menilai dalam pernyataan yang telah ditulis sebelumnya bahwa Suriah dan Irak akan terus digunakan sebagai rute pasokan dan pusat untuk meneruskan kampanye melawan Israel. Ini sebagian untuk mempersenjatai proksinya di Lebanon, Hizbullah. Diperkirakan bahwa tahun lalu Hizbullah memiliki 130.000 sampai 150.000 roket yang dapat menjangkau jauh ke dalam wilayah Israel. Cadangan senjata ini juga termasuk misil balistik Iran